sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam siaran Tabura Injil, kita akan diperkenankan oleh Tuhan untuk dibaharui kembali dalam mendengarkan firman Tuhan, bertepatan dengan hari kebangkitan Kristus yang memenangkan seluruh kehidupan kita, yang menyatakan keselamatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah memberikan kemenangan yang sungguh kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Pada hari ini peristiwa kabar sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami mohon kehadiran kuasa Roh Kudus bagi kami sekalian, supaya berita firman Tuhan yang hendak kami dengar melalui sarana Tabura Injil pada saat ini benar-benar menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, berfirman kepada kami, karena kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengar di hari ini bertepatan dengan kebangkitan Kristus pada hari ini, Minggu tanggal 4 April 2021. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar terangkat di dalam Injil Markus pasal 16 pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8a. Kebenaran firman Tuhan terangkat di dalam Injil Markus pasal 16 pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8a. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memeringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian firman Tuhan yang diperdengarkan di hari perayaan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus bagi kita, maka kita dituntun oleh tema renungan kita pada saat ini, yaitu Yesus telah bangkit.
Yesus telah bangkit. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit adalah suatu informasi, kabar yang sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, serta kabar ini menjadi satu sukacita bagi dunia. Oleh karena Yesus telah bangkit bagi kehidupan kita. Dunia gempar dengan suatu keselamatan yang diterima secara cuma-cuma yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Perayaan Paskah adalah pesta kemenangan iman orang Kristen, karena disinilah puncak dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Perayaan Paskah merupakan peristiwa kebangkitan Yesus. Ini adalah penggenapan nubuat mengenai Mesias yang akan dibangkitkan dalam Perjanjian Lama. Dan pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar kabar tentang kebangkitan Yesus itu ada? Apakah kita percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan? Atau justru kita ragu dan tidak percaya akan peristiwa kematian dan kebangkitannya? Mestinya kita harus sadar bahwa melalui dua peristiwa penting itulah yang dapat menentukan kekristenan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sesungguhnya pertumbuhan iman kita terjadi oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita percaya bahwa Yesus yang bangkit itu menyelamatkan seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yesus adalah merupakan tindakan ketaatan kepada rencana kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Dan kebangkitan Yesus yang sementara kita rayakan di hari ini adalah merupakan bukti bahwa ketaatan Yesus tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Apabila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Percuma Injil diberitakan ke seluruh dunia. Namun dengan kebangkitan Yesus Kristus, berita Injil itu ya dan amin, disampaikan ke seluruh dunia. Itu sebabnya Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terdapat di dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dialah Tuhan dan Injil adalah kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita melihat dan mempelajari beberapa hal penting dari bagian firman Tuhan di hari ini, bahwa Yesus telah bangkit. Maka itu menjadi tanda kehormatan bagi kita sekalian, sebagai tanda sukacita besar bagi kita sekalian. Kehormatan, sukacita di sini dimaksudkan bahwa keselamatan hidup bagi kita. Allah sangat menghormati dan menghargai kita sebagai rupa dan gambarnya sendiri. Turun dan merendahkan diri sampai taat sampai mati. Hasil dari ketaatan itu kemenangan menjadi bagian berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan yang baik untuk mencari Tuhan. Oleh karena kebangkitan Yesus itu memberikan kebebasan bagi kita untuk tetap mencari Tuhan. Karena dari kebangkitan Kristus ada kehidupan yang baru. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, karena kebangkitan Yesus telah menjadi jalan keluar bagi kita. Di luar dari kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan Yesus. Banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami sebagai orang Kristen, mirip dengan perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Keraguan mulai muncul.
mulai bingung dengan banyak sekali kesukaran-kesukaran yang dialami. Tetapi kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa ada tangan yang kuat, ada kuasa yang lebih dari kita yang mengatasi segala kesukaran-kesukaran kita, yang mengatasi segala persoalan-persoalan, beban-beban hidup yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita berharap itu, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan menyertai kita dimanapun dan dalam keadaan apapun kita, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus yang baik, yang telah memberikan keselamatan bagi kita melalui kebangkitannya, terus akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau beri kesempatan bagi kami untuk ada di dalam sukacita besar melalui kebangkitan Kristus menyelamatkan jiwa-jiwa kami. Di hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, tepatan dengan kebangkitan Yesus yang telah membuka hati dan pikiran kami, yang mau berdoa dan melepaskan segala hal yang kami miliki, yang menjadi beban-beban kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bangkit dan Engkau memberikan kemerdekaan bagi kami. Kemerdekaan yang terkontrol, kemerdekaan yang terhormat, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, hari ini dunia boleh bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Karena di dalamnya makna dari kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kami kasih dan sukacita hidup boleh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, lewat kebenaran firman-Mu Engkau tanamkan itu di dalam lubuk hati. Baik kami semua pemirsa Tabura Injil yang telah mendengarkan, tetapi juga hamba-Mu dalam seluruh kehidupan tiap-tiap hari. Bukan saja kami berkata-kata, tetapi lewat sikap dan perbuatan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan juga seluruh kehidupan daripada orang-orang yang mengalami sakit, orang-orang yang mengalami kebahagiaan, orang-orang yang mengalami beban-beban kehidupan, hati batin mereka. Hamba percaya bahwa lewat kebangkitan Kristus menyelamatkan mereka semua, memberikan kepada mereka kasih dan sukacita dan damai sejahtera. Berkati kami sekalian yang ada, pekerja-pekerja yang boleh rela berkorban untuk bagaimana bagian ini menjadi sarana pekabaran Injil sampai dimanapun mereka sebagai pemirsa dapat mendengarkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, klasis kekayaan selatan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pekerja-pekerja yang ada, dengan segala hal yang mereka alami dan mereka jalankan. Tuhan, Engkau ada bersama-sama untuk menganugerahkan berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.